Hari ini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN baik pusat dan daerah serta pensiunan tunjangan pangan. Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain kalau untuk ASN daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan. Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru. Nah, komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat tetap haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR. Untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini, untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4.
Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat tuh 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 tahun 2023 menjadi 11,65. Untuk belum, Mas. Iya, iseng banget ini. Iya, terus. Belum tabelnya. Iya. Iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3, ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini. Totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung. Tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing satker itu, dan itu nanti akan direkonsiliasi. 19 Maret satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN, TNI, Polri, yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri. Dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer
ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD, pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini, alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun, itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan THR adalah 16,7 triliun, gitu ya, termasuk untuk ASN daerah, PNSD dan P3K, dan P3K daerah yang diangkat tahun 2023 ada tambahan, dan formasi P3K daerah yang akan diangkat di tahun 2024 ini, sehingga pada saat 2024 nanti bulan Maret ini mereka sudah diperhitungkan. Total dari ASND, P3K, dan formasi P3K daerah tahun 2024 yang baru adalah 4.014.548 ASND. Itu yang menerima THR gaji ke-13. Tadi kebutuhan totalnya 16,7 triliun untuk THR dan gaji ke-13-nya 18,628 triliun rupiah. 18,628. Jadi total kebutuhan untuk THR dan gaji ke-13 di dalam APBD adalah 35,334 triliun. Ini sudah dimasukkan dalam transfer kami ke dalam DAU, yaitu dalam bentuk block grant maupun DAU yang kita earmark untuk penggajian P3K. Sehingga tidak dipakai untuk yang lain. Jadi memang itu masuk di dalam komponen DAU. Untuk tukin yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, yang tadi tergantung dari kapasitas fiskal dari masing-masing daerah, estimasi kami adalah jumlah perkiraan komponen dari TPG dan tamsil, ini yang akan masuk dalam penerima THR dan gaji ke-13, akan mencapai 4,7 triliun, halaman 14. Ini adalah 2,3 triliun, 2,3 triliun untuk, nextnya lagi mas, halamannya nggak sama dengan, ya 15. Jadi untuk THR-nya 2,319 triliun dan untuk gaji ke-13 2,44 triliun. Ini adalah 100% tunjangan profesi guru dan tamsil 1 bulan bagi para guru penerimanya. Guru penerimanya itu ada 563.445 untuk guru yang menerima TPG, tunjangan profesi guru, dan 182.579.000 penerima tamsil, sehingga total dari guru penerima adalah 746.024 dengan total anggaran 2,319 triliun untuk THR dan 2,443 triliun untuk gaji ke-13, sehingga totalnya adalah 4,762 triliun rupiah.
Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Jadi total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer, dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayar. Pertanyaan untuk Kemenku dalam hal ini adalah berapa persen yang dibayarkan mengikuti tadi jadwal, yaitu untuk gaji untuk THR adalah sebelum Lebaran, dari mulai H-10 hari kerja, dan untuk gaji ke-13 bulan Juni. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, untuk ASN pusat itu 98,87% ya pada tahun 2022 dibayarkan H-10 sampai dengan Lebaran. Jadi THR ya sebelum Lebaran, dalam hal ini sebelum Hari Raya. 98,87%. Sedangkan tahun 2023 lebih baik, yaitu 99,01%. Tapi tetap ada sekitar 1% yang dibayarkan sesudah Lebaran. Untuk pensiunan, tahun 2022 dibayarkan 95,59%, tahun 2022 ya, 95,59% yang dibayarkan THR-nya sebelum Hari Raya, dan tahun 2023 97,39%. Alasannya apa kok ada yang belum terbayarkan pada saat Hari Raya sudah terjadi? Itu kemungkinan adalah satuan kerjanya terlambat dalam mengajukan ke kantor KPPN, Kantor untuk Pelayanan Perbendaharaan Negara kita. Jadi tagihannya memang belum, sehingga kita juga belum bisa membayarkan. Kemudian untuk beberapa daerah yang karakteristik tertentu, yang apakah ini adalah mayoritas bukan Muslim dalam hal ini, atau pengajuan untuk THR-nya bisa dimungkinkan, dimintakan, atau dibayarkan sesuai hari keagamaan seperti pada hari Natal. Jadi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang dianggap bahwa hari Natal itu yang lebih penting, maka untuk THR-nya itu dibayarkannya pas hari raya Natal, bukan hari raya Lebaran. Itu tergantung karakteristik dari daerah masing-masing, kita menghormati perbedaan itu. Untuk pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perekonomian, sebetulnya di dalam APBN 2024, di mana kita menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%, itu sudah termasuk di dalamnya memperhitungkan dampak dari THR dan ASN. Artinya nanti ini akan mempengaruhi growth di kuartal 1 dan kuartal kedua. Kalau dibayarkan di Maret berarti masuk ke kuartal 1. Kalau kemudian dibayarkan untuk Juni gaji ke-13, maka dia dampaknya ke kuartal kedua. Dalam hal ini kita adalah sesuai dengan dampak pembayaran tadi, dengan angka tadi sekitar 50,8 triliun untuk gaji ke-13 dan 48,7 triliun yang akan dibayarkan atau dibelanjakan, kita harapkan nanti akan dibelanjakan di dalam negeri sehingga menciptakan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Tadi untuk pertanyaan berapa anggaran sudah saya sampaikan dari Dendi Kontan. Kemudian
untuk berapa jumlah kenaikan konsumsi terhadap dari kenaikan THR, nanti mungkin saya mintakan BKF untuk menyampaikan perhitungannya. Tadi mengenai APBN yang di dalam rangka untuk THR, saya rasa sudah semuanya.